Malam itu aku mengunjungi rumah tante yang berada di sebuah daerah yang masih di sekitaran kota Bandung. Bisa dibilang mungkin jaraknya 1 jam lah dari kota Bandung ke daerah ini. Ketika itu aku diundang oleh tanteku karena ada hajatan di mana ponakanku itu sunatan. Namun karena satu dan lain hal, aku bisa datang ke rumah tanteku itu malam hari. Bahkan acaranya pun katanya sudah selesai. Karena tidak enak jika tidak datang, aku pun memaksakan diriku untuk pergi ke sana. Malam itu perjalanan cukup padat. Sampai akhirnya aku pun menelusuri jalan yang cukup asing bagiku. Aku cukup jarang ke daerah sana. Terakhir kali pun ketika ke sana, aku tidak menyetir sendiri, tapi diantar oleh orang tuaku atau saudaraku yang lain. Mengandalkan bantuan Maps, aku pun menuju ke rumah tante. Orang tuaku dan saudara-saudaraku yang lain berencana memang menginap di sana. Jadi ketika aku menyusul malam hari, sepertinya ini bukan masalah. Namun yang jadi masalah untukku, aku tidak tahu jalanan itu. Aku coba telusuri dan melihat ke arah Maps. Ternyata dari kota atau jalan besar, rumah tanteku ini masih jauh lagi ke dalam. Agak pelosok sih memang. Semakin lama, jalan semakin sepi. Tidak kulihat ada satu kendaraan lain selain kendaraanku. Mobilku mulai melaju ke sebuah jalan yang tidak terlalu besar. Meskipun ada rumah di kiri kanan, namun jalan ini nampak sepi sekali. Ketika melaju, samarku dengar ada suara seperti lonceng. Iya. Dan ketika aku lihat, di depanku ada delman. Delmannya terlihat berada di tengah jalan, cukup menghalangi jalanku untuk melaju ke depan. Dari belakang, kulihat delmannya tidak berpenumpang. Hanya ada satu kusir yang mengendalikan kudanya. Namun karena dari belakang, aku tidak terlalu melihatnya cukup jelas. Yang pasti perjalananku agak terhambat gara-gara delman itu. Duh, gimana ya? Klakson gitu. Bodoh.
Aku pun mengkelakson delman itu. Ya, dengan tujuan delmannya agak ke pinggir karena mobilku mau lewat. Bayangkan saja jika menunggu delman di depanku itu terus-terusan. Mau sampai kapan nyampainya? Ketika aku klakson dan kudim lampuku, delman itu masih tetap saja berada di tengah. Hingga ketika ada satu jalan yang cukup besar, aku mengambil kesempatan itu untuk menyusul delmannya. Aku langsung gas dan kususul delman itu. Akhirnya, setelah melewati delman itu, aku fokus lagi sambil melihat ke handphone, ke titik maps yang menuju ke rumah tante itu. Sampai kembali terdengar lagi suara lonceng delman. Dari kejauhan, aku sorot dengan lampu jauh. Ada lagi delman. Aku berpikir mungkin tak jauh dari situ ada satu pool atau tempat pembantian dari delman-delman yang sudah ngider keliling kota. Dan jam-jam segini jam-jamnya pulang. Aku melajukan mobilku dan mendekati delman itu. Dan ketika sampai tepat di belakang delman itu, delmannya kok persis seperti yang tadi ya. Warnanya, bentuknya, bahkan kusirnya pun aku rasa sepertinya sama seperti delman yang tadi. Tapi apa mungkin semua delmannya sama kali ya? Ya juga sih. Mungkin karena pemilik atau bosnya satu, hingga semua delmannya disamakan warnanya. Aku tidak terlalu berpikir yang aneh-aneh sebenarnya. Yang jelas, bagaimana caranya aku bisa menyusul lagi delman itu. Aku klakson lagi delmannya. Aku berikan tanda-tanda, namun delman itu tetap saja berada di jalurnya. Tidak ke pinggir atau memberikanku jalan. Terpaksa aku mepet-mepet. Perlahan, hingga akhirnya ku susul kembali delman itu. Kulihat dari spion tengah. Delman itu seakan tidak ada rasa bersalah menghalangi jalanku. Aneh-aneh aja. Kulihat dari titik maps, sebentar lagi aku akan sampai. Dan untuk yang ketiga kalinya,
aku melihat lagi delman di depanku. Dan delman itu sama persis dengan delman yang sebelum-sebelumnya. Di situ aku mulai aneh. Aku sempat perhatikan beberapa detail seperti kayu, besi, lonceng, bahkan kudanya pun sama. Kuda berwarna hitam dengan delman yang sama, dan posisi duduk kusirnya pun sama persis. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Aku lajukan mobilku perlahan tepat di belakang delman itu. Suara lonceng delman terdengar lebih kencang dari sebelumnya. Aku coba klakson lagi delman itu. Kali ini aku klakson agak banyak dan panjang. Sampai delman itu berhenti. Iya, tidak seperti yang sebelumnya. Delman ini berhenti, dan kulihat kusirnya diam, menghentikan kudanya. Sesekali kudengar suara kuda dari delman itu. Kulihat delmannya hanya berhenti dan tidak bergerak saja. Aku pun mengalihkan pandanganku melihat ke handphone untuk melihat titik di mana lokasi rumah tanteku itu masih jauh atau tidak. Ternyata tinggal belok ke kiri dan sampai. Dan ketika aku lihat lagi ke arah depan, kemana? Delmannya masih berada di depanku, namun sang kusir tidak ada. Dan tiba-tiba, astaga, ada yang mengetuk jendela mobilku dari sebelah kanan, tepat di sebelahku duduk. Astaga. Kulihat ada yang berdiri dan sepertinya itu kusir delman. Waduh. Aku pun membuka jendela mobilku. Dan ketika ku buka jendela mobilku dan ku tengok ke arah orang yang berdiri di sebelahku itu, dan astaga, berdiri tepat di sampingku sosok laki-laki yang mungkin bajunya sama persis seperti kusir yang tadi kulihat. Memakai baju seperti pangsi hitam-hitam dengan dalaman putih, namun kulihat sosok itu tanpa kepala. Aku langsung memencet klakson mobilku terus-menerus.
Aku tutup jendela dan aku pejamkan mataku. Dan tak lama dari sana, aku lihat ada beberapa orang yang keluar dari rumahnya dan mengerubungi mobilku. Dan ketika aku lihat ke depan, delman itu sudah tidak ada. Aku pun langsung dibawa oleh keluarga sekitar menuju ke rumah tanteku. Kegaduhan malam itu membuat orang bertanya-tanya apa yang terjadi. Aku pun ceritakan apa yang kulihat tentang kereta delman dan sosok kusir tanpa kepala itu. Beberapa warga di sana bilang memang ada mitos kereta delman misterius di sekitar daerah itu yang kadang terlihat di beberapa jalan. Bahkan ada yang pernah melihatnya di jalan raya. Mungkin hal itu ada kaitannya dengan sejarah zaman dulu di tempat itu. Yang jelas, mitos itu benar adanya. Dan aku melihatnya sendiri.